Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi fi kitabih Riyadhis Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Imam Nawawi berkata dalam kitab Riyadhus Shalihin, nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharaini, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bihi wa ilaihi, dengan sanadnya. Wa an ibni Mas'udin, dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud namanya Abdullah bin Mas'ud. Nama dia Abdullah bin Mas'ud. Dari Abdullah bin Mas'ud ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Amr, ada Abdullah bin Zubair. Yang dimaksud dengan 4 Abdullah: Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Zubair. Yang satu lagi Abdullah bin Mas'ud. Biasanya kalau menyebut yang 4 ini, biasanya disebutkan 4 Abdullah. Kenapa Abdullah bin Mas'ud tak masuk dalam yang 4 ini? Karena yang 4 ini sebaya dia. Sebaya umurnya. Waktu Nabi meninggal, Abdullah bin Abbas 15 tahun, Abdullah bin Umar 20 tahun. Jadi mereka ini seumuran. Sedangkan Abdullah bin Mas'ud ini sebaya ayah mereka. Jadi umurnya tak sama. Makanya ada 4 Abdullah. Nah, ini dia tersendiri, Abdullah bin Mas'ud. Orang Arab suka dia memakai nama yang sama, nama ayahnya, nama atuknya. Nanti yang membedakan nama itu pada ayahnya. Itu Abdullah ya. Abdullah apa? Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Mas'ud. Beda sama orang kita. Orang kita kalau nama itu sudah dipakai, Ustadz kasih saya anak saya nama ini, hanya udah dipakai orang. Jadi lain memang orang kita, agak lain sedikit. Jadi yang membedakannya itu nanti pada binnya. Abdullah. Yang meriwayatkan hadis kita subuh ini namanya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini suatu ketika memanjat pokok kurma. Waktu manjat pokok kurma, tersingkap betisnya. Tersingkap betisnya, namanya memanjat pokok kurma, pakai jubah, tersingkap betisnya. Ketawa sebagian orang menengok karena betisnya kurus. Apa kata Nabi? Kalau ditimbanglah dunia ini dengan betis Abdullah bin Mas'ud itu, lebih berat lagi betisnya itu nanti di akhirat. Artinya apa? Jangan menilai orang dari fisik. Abdullah bin Mas'ud ini ahli Al-Quran, ahli hadis, ahli akhlak, ahli fikih. Di antara sahabat Nabi yang utama, sahabat yang senior, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, Ja'a rajulun, datang seorang laki-laki ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa taqulu fi rajulin, apa pendapatmu tentang seseorang, ahabba qauman, apa pendapatmu tentang seseorang yang mencintai satu kelompok, walam yalhaq bihim, tapi tak bisa menjumpai mereka. Apa pendapatmu tentang seseorang, suka dia dengan satu kelompok ini,
walam yalhaq bihim, tapi tak bisa bersama dengan mereka. Ada saudara kita yang sekarang sedang ikut mendengar kajian ini secara online streaming di Papua. Rajulun ahabba qauman, dia cinta sama kita, sayang sama kita. Tahu dia ada ngaji Riyadhus Shalihin subuh ini. Walam yalhaq bihim, tapi dia tak bisa bersama dengan kita. Macam mana orang itu ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Al mar'u ma'a man ahab." Al mar'u ma'a man ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Walaupun di dunia dia tak bersama, walaupun di dunia dia tak jumpa, kata Nabi, al mar'u ma'a man ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Ini pertanyaan ini menjadi jawaban bagi setiap orang yang risau karena dia tidak berjumpa dulu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita termasuk kelompok ini. Kok bisa masuk kita di situ? Rajulun ahabba qauman, seseorang yang mencintai sekelompok orang. Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalhah, Zubair, Aisyah. Ini sekelompok orang. Kita sayang sama mereka, kita cinta sama mereka. Walam yalhaq bihim, tapi kita tak bisa bersama dengan mereka. Apakah kita bisa bersama dengan mereka? Jawabannya ada di sini. Al mar'u ma'a man ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Mudah-mudahan kita bisa bersama dengan mereka, insyaallah. Karena kita mencintai mereka. Abu Bakar radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an, Utsman radhiyallahu an, Ali radhiyallahu an, dan kita selalu menyandingkan antara keluarga dengan sahabat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi. Karena ada dua kelompok yang memegang alihi saja, ashabihi tidak. Ada kelompok yang ashabihi saja, alihi tidak. Kita dua-duanya. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi. Kita sayang kepada keluarganya, Sayyidina Ali, Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, dan kita juga sayang kepada sahabat-sahabatnya, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina sahabat-sahabat, Sayyidina Ali, keluarga, masuk ahli bait, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sebagian Habib sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi, karena takut dia hanya sayang kepada keluarganya, tidak sayang kepada sahabatnya. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak membedakan antara sahabat Nabi dan keluarga Nabi. Hadis lain tapi bunyinya sama. Ada seorang yang berkulit hitam, orang Ethiopia, orang Afrika, memeluk Nabi. Izinkan aku memeluk engkau ya Rasulullah. Kata Nabi, kenapa engkau peluk aku? Karena aku budak sahaya miskin hitam. Aku tidak mungkin bersama dengan engkau nanti di akhirat. Apa kata Nabi? Al mar'u ma'aman ahab. Jawabannya macam ini juga. Al mar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Bukan tengok warna kulit. Kalau tengok warna kulit, tentu yang sama dengan Nabi itu Abu Lahab. Abu Lahab kan sama warna kulitnya dengan Nabi, orang paman dia. Yang ditengok bukan suku. Kalau suku pasti yang sama dengan Nabi Abu Jahal. Abu Jahal Quraisy. Kita beda nasab, beda nasib. Lalu apa bekal kita menghadap dia? Satu, al mar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Hadis ini bercerita tentang cinta karena Allah, bukan cinta nafsu. Jangan nanti diselewengkan hadis ini. Enggak jadi kau nikah sama dia. Al mar'u ma'aman ahab. Orang
akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Ya pula cintai bini orang. Setiap kata ahab, hub dalam Al-Quran pasti maksudnya adalah cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah kalau kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, orang beriman lebih cinta kepada Allah. Satu-satunya kata hub yang bukan cinta kepada Allah dan bukan cinta kepada Rasulullah adalah ketika cerita qad syaghafaha hubba, dia sudah dimabuk hub cinta. Itulah satu-satunya cinta yang bukan cinta karena Allah. Siapa itu? Cinta Zulaikha kepada Yusuf. Waktu dia mengejar Yusuf dari belakang, koyak bajunya, ditariknya, qad syaghafaha hubba. Satu-satunya kata hub yang bukan karena Allah dan Rasulullah. Dan cinta itu menghancurkan dia. Apa yang membuat orang datang jauh-jauh dari Kulim, dari Sukajadi sana ke Rimbo Panjang ini, ke hutan belantara ini, subuh-subuh? Kalau subuh ini bukan dikhawatirkan polisi, karena polisi belum bangun. Yang dikhawatirkan ini begal. Ada yang sudah kena begal. Tolong kalau datang mengaji ke Rimbo Panjang jangan sendirian, pakai motor, berdua, bertiga. Kalau ada mau begal, begal dia duluan. Sebelum diambilnya motor kita, ambil motor dia duluan. Apalah yang membuat orang Kulim, orang jauh sana datang kemari? Jawabannya satu, hub, cinta. Kalau sudah cinta, lautan kan ku seberangi, bukit kan ku daki, karena cinta. Maka yang ditanamkan dalam hati itu adalah cinta. Almar'u ma'a man hab. Imam sudah takbiratul ihram, Allahu akbar. Makmum pun sudah ikut takbiratul ihram. Tiba-tiba datang Qais. Datang Qais, dilewatinya orang ini sholat. Qais orang gila. Dimaklumkan orang gila. Selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengamuklah orang yang dilewati Qais tadi. Kata orang yang sholat, kamu Qais, orang sudah sholat angkat takbiratul ihram, kenapa kau lewat tadi? Kata Qais, ma ra'aitukum, aku tak ada menengok kalian, tak ada nampak aku kalian. Kata Qais, tak ada nampak kami. Kata dia, tidak, aku tak ada melihat kalian. Lau ahbabtumullaha kama uhibbu Laila ma ra'aitumuni kama ra'aitum. Kalau betul cinta kalian kepada Allah sebagaimana cintaku kepada Laila, kalian tidak akan melihat aku sebagaimana aku tak melihat kalian. Yang kulihat hanya Laila. Kata Qais. Terdiam orang itu semua. Kita yang gila itu Qais ini. Qais ini memang gila dia. Tapi syair-syair dia tentang cinta itu selalu dipakai ulama. Gila kau Qais, kenapa kau lewati kami? Kata Qais, aku tak ada melihat siapa-siapa, yang kulihat hanya Laila. Berarti bohong cinta kalian kepada Allah. Kalau memang betul kalian cinta kepada Allah, pasti kalian tidak melihat aku sebagaimana aku tak melihat kalian, yang kulihat hanya Laila. Begitulah. Maka selalu dipakai syair-syair dia. Kalau cinta kepada Laila bisa membutakan orang kepada yang lain, apalagi cinta kepada yang menciptakan Laila. Cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman lebih cinta kepada Allah. Almar'u ma'a man ahab. Apa yang membuat Suhaib Ar-Rumi meninggalkan anaknya, istrinya, kebunnya, dagangnya, tinggal semua,
dia pergi bersama Nabi Muhammad SAW. Cinta. Motivasi yang paling kuat dalam hidup adalah cinta. Apa yang membuat anak pejabat, anak orang kaya, cantik, putih, tiba-tiba mau dilarikan seorang mahasiswa, anak orang miskin, orang kampung yang tak punya apa-apa, tinggal di kos-kosan, naik angkot, cinta. Ditinggalkannya istana megah. Cerita cinta tak pernah berakhir. Habis Romeo and Juliet, bersambung lagi dengan siapa? Datuk Maringgi, Siti Nurbaya. Habis cerita Siti Nurbaya, datang Zainuddin dan Hayati. Habis Zainuddin, datang lagi ganteng-ganteng serigala. Cerita cinta tak pernah berakhir. Tapi cinta akan berakhir dengan kematian. Ada cinta yang tak berakhir dengan kematian. Apa dia? Almar'u ma'a man ahab. Cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa tanda cinta? 3. Man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Kalau cinta banyak menyebut. Orang yang cinta pasti banyak menyebut. Maka banyak sebut dia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Datanglah seorang perempuan mengejar saya dari belakang. Ustaz, pikiranku kacau sekali. Aku ingat ini, aku ingat ini, aku ingat ini, aku ingat ini. Saya bilang biar supaya enggak ingat macam-macam, ibu bersolawat saja banyak-banyak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya kebetulan megang tasbih yang di cincin itu. Baru 500. Maksud saya mau saya tunjukkan ini. Mau saya tanya, mau tunjuk, tengok selawat saya. Untungnya sebelum itu saya tanya dia, ibu udah berapa kali selawat hari ini? Kata dia 3.000 Pak Ustaz. Tak jadi saya tunjukkan. Rupanya dia udah berselawat 3.000. Baru 500. Allah masih sayang sama saya. Coba kalau saya nggak nanya, ibu mesti banyak berselawat. Ini tengok 500. Aku 3.000 Pak Ustaz. Malu kita kadang. Amal orang rupanya lebih banyak, cuman dia nggak cerita. Man shalla alaihi salatan, siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, dosa diampunkan 10. Wa huttat anhu asyra sayyiat, sallallahu alaihi biha asyra, dibalas Allah 10 kebaikan. Wa huttat anhu asyra sayyiat, ditutupi 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyra darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan. 3. Maka amal banyak-banyak menyebut Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa tanda cinta? Tanda cinta berkorban. Korban harta, korban nyawa. Tanda cinta. Apa tanda cinta? Menjaga warisan. Seorang nenek-nenek memegang sapu tangan. Kata cucunya, kenapa lah nenek pegang sapu tangan lapuk banyak itu di pasar pagi Arengka? Kata dia, bukan masalah sapu tangannya ini, tapi kenangan di balik sapu tangan. Inilah pemberian terakhir kakekmu. Kalau cinta berarti menjaga warisannya. Apa warisan Nabi? Masjid. Apa warisan Nabi? Al-Quran. Apa warisan Nabi? Sunnah. Apa warisan Nabi? Umat. Mesti kita jaga. 3 itu tanda cinta. Banyak menyebut, berkorban, menjaga warisan. Kalau ada orang mengaku cinta, tidak banyak menyebut, tidak berkorban, tidak menjaga warisan, berarti cintanya gombal. Cinta palsu. Hanya di mulut, cakap-cakap saja. Cinta omon-omon namanya. Kita tanya diri kita masing-masing, apakah kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW? Mudah-mudahan cinta kita tulus karena Allah.
Al-mar'u ma'a man hab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Ada orang yang cinta sama Nabi, hidup sezaman dengan Nabi, tak berjumpa dengan Nabi. Ada. Hidup dia sezaman dengan Nabi. Sama-sama ada dia di bumi waktu itu. Ada Nabi, dia pun ada waktu itu. Tapi dia tidak jumpa dengan Nabi. Raja Ethiopia, namanya Najasyi. Ini Makkah, ini Afrika. Sebetulnya kalau dia mau datang, tinggal dia datang menyeberang dari Afrika, Laut Merah, pergi ke Makkah, jumpa. Tapi tak jumpa. Dan dia insya Allah termasuk yang bersama nanti dengan Nabi. Almar'u ma'aman ahab. Najasyi, Raja Ethiopia. Ada orang yang hidup sezaman dengan Nabi, tak jumpa dengan Nabi. Ada. Siapa dia? Uwais. Karena dia menjaga emaknya. Tapi dia nanti akan bersama dengan Nabi. Almar'u ma'aman ahab. Siapa aja orang Indonesia yang sezaman dengan Nabi? Siapakah orang Indonesia yang sezaman dengan Nabi? Siapa orang Indonesia sezaman Siapa orang Indonesia sezaman dengan Nabi? Orang Indonesia yang sezaman dengan Nabi, Kerajaan Kutai, Kalimantan Timur. Kerajaan Tarumanegara, Jawa Barat. Kerajaan Kalingga. Kalau Gajah Mada, Pak Ustadz? Gajah Mada belakangan. Gajah Mada itu diperkirakan tahun 500-an Hijriah. Berarti sezaman dengan Imam Al-Ghazali. 500 tahun sesudah Nabi Muhammad SAW. Jadi macam mana lah raja-raja Kutai dulu? Nggak sampai dakwah ke mereka. Bukan bisa Nabi Muhammad streaming dari Madinah. Kalau seandainya waktu itu sudah ada streaming dan raja-raja itu tidak menerima dakwah Islam, maka dia kena azab. Tapi karena dia tidak sampai dakwah, dia termasuk golongan ahlul fatrah. Ahlul fatrah, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak mengazab sebelum datang rasul. Itulah untungnya mereka yang hidup zaman itu. Tak kena azab dia karena rasul belum datang. Belum sampai dakwah kepada mereka. Hadis ini muttafaqun alaih, disepakati, maksudnya sepakat Imam Bukhari dan Imam Muslim, ada dalam Sahih Bukhari dan ada dalam Sahih Muslim. Kita sambung 371. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, namanya Abdurrahman, nama bapaknya Sakhar, nama suku kampungnya Yaman Daus. Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Selalu membawa kucing, dipanggil ya Abahir, Abu Hurairah. Anin Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, dia berkata, an-nasu ma'adinu, manusia ini macam barang tambang. Emas, perak, macam barang tambang. Kama'adiniz zahab, seperti barang tambang emas. Wal fiddah, barang tambang perak. Khiyaruhum fil jahiliyah, barang tambang. Kenapa kita ini diumpamakan macam barang tambang? Karena barang tambang kualitasnya tak sama. Ada emas 24, ada emas 22, ada emas 18, ada yang peraknya lebih besar, emasnya sedikit. Namanya suasa. Pernah mendengar suasa? Merah dia. Itu ada emasnya tapi sedikit, lebih banyak peraknya. Ada emasnya banyak, dicampur pakai nikel sedikit.
namanya emas putih. Jangan pakai emas putih, karena emas putih itu sebetulnya emas juga, tapi dicampur dengan satu bahan sehingga warnanya berubah jadi putih. Emas yang halal, emas parjo, emas paijo, emas. An-nas, kata Nabi, manusia ini ma'adinu ka ma'adinidz zahabi wal fiddah, macam barang tambang. Nah, jadi kita ini macam barang tambang. Ada yang 24 karat, ada yang 22, ada yang 18. Syukurnya alhamdulillah sampai sekarang belum ada alat mengukurnya itu. Kalau adalah alatnya itu, lalu jamaah subuh ini dipakaikannya ke ustaz. Ustaz itu 18 rupanya. Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam. Kalau dia dulu 24 karat waktu jahiliyah, maka setelah Islam juga mesti 24 karat. Jangan waktu jahiliyahnya 24, setelah masuk Islam 18. Tak bisa begitu. Kalau dulu sebelum Islam kau emas 24, setelah masuk Islam mesti emas 24. Idza faquhu, kalau mereka paham. Kalau mereka paham tentang Islam ini, maka insya Allah dulu dia orang yang khiyar, orang pilihan, maka setelah masuk Islam juga pilihan. Ini namanya Jabal Rumat. Jabal bukit, Rumat pemanah. Jabal Rumat bukit pemanah. Karena pemanah-pemanah sudah dipasang Nabi di atas ini, memanah. Ini lokasi perang di bawah. Nih. Kata Nabi, kalian dari atas memanah. Nanti kalau aku menang di bawah, kalian jangan turun. Kalau aku kalah pun kalian jangan turun. Oke. Pasukan Nabi dari sini. Pasukan Nabi dari sini. Pasukan musuh dari sini. Di bawah Jabal Rumat. Tiba-tiba menang pasukan Nabi. Begitu pasukan Nabi menang, tak tahan pasukan pemanah dari atas ini. Menengok banyak harta rampasan perang kan. Wah, ini kalau nggak turun nggak dapat kita nih katanya. Akhirnya tinggalkan mereka Jabal Rumat ini, turun mereka ke bawah. Begitu mereka turun ke bawah, pasukan musuh waktu itu dipimpin oleh Khalid bin Walid. Berputar Khalid bin Walid dari sini, dari belakang ini, diserangnya pasukan Nabi dari belakang, maka pasukan Nabi dihantam dengan dua kepungan, satu dari belakang, satu dari sini. Kalah. Nama perangnya perang Uhud. Ini Jabal Rumat, ini lokasi perang. Di depan inilah Bukit Uhud yang panjang, sepanjang 7 km. Panglima perang yang menyerang Nabi itu namanya Khalid bin Walid. Emas 24 karat jahiliyah. Tapi setelah masuk Islam, dia tetap emas 24 karat. Sebelum Islam, dia panglima perang. Setelah masuk Islam, panglima perang. Begitu. Ini banyak ini di tempat kita ini orang yang dulu hebat, begitu udah masuk Islam, leto ya. Misalnya kau dulu preman pasar itu kan, iya. Sekarang saya udah tobat Pak Ustaz. Jadi ayam sayur. Dulu ayam siap. Sekarang ayam ras. Tidak begitu. Kalau dulu emas 24 karat, setelah masuk Islamnya pun juga mesti emas 24 karat. Waktu terjadi perang Uhud itu, diambilnya tombak, lalu kemudian ditikamnya sahabat Nabi, paman Nabi, namanya Hamzah bin Abdul Muttalib. Nama laki-laki yang berkulit hitam yang membunuh Hamzah itu namanya Wahsy. Dialah yang menombakkan Hamzah. Emas 24 karat, pembunuh bayaran. Setelah dia masuk Islam, tetap emas 24 karat.
Dia dulu yang membunuh Hamzah, dia juga yang membunuh Nabi palsu Musailamah al-Kadzdzab. Itu maksudnya. Khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Kalau dulu seorang pemikir ahli filsafat yang menghantam Islam, setelah tobat ngaji tetap jadi ahli filsafat yang menghantam liberal, sekuler, ateis, komunis, agnostik. Begitu. Ini banyak nih anak-anak muda nih ahli filsafat, begitu udah tobat hilang filsafatnya. Filsafat itu yang paling mantap menghantam sekuler, liberal, komunis, ateis, agnostik. Pakailah itu untuk menghantam. Dulu sebelum tobat banyak videonya menghantam Islam. Setelah tobat hilang. Tak betul. Setelah tobat buat juga konten-konten yang menghantam musuh-musuh Allah. Khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Idza faquhu, kalau faham. Wal arwahu junudun mujannadah. Ruh itu seperti pasukan bala tentara. Macam mana pasukan bala tentara? Pasukan bala tentara, angkatan udara, angkatan laut, angkatan darat. Angkatan udara, angkatan laut, angkatan darat bercampur. Bercampur, tapi begitu komandannya mengatakan, gimana cara komandan meluruskan barisan? Siap, gerak, kata dia. Maka dia nanti akan menyatu. Angkatan udara satu barisan, angkatan laut satu barisan, angkatan darat satu barisan. Dan sesama tentara lah yang berbaris. Satpol PP tak ikut, Satpam tak ikut. Karena kalau Satpam ikut di situ ditanya sama TNI, kau dari mana? Satpam dari mana? Dan yang ikut baris di situ hanya tentara yang asli. Tentara yang tak lulus lalu gila tentara tak ikut. Yang ikut berbaris di situ hanya yang benar-benar tentara. Apa maksudnya Pak Ustaz? Begitulah ruh kita ini. Ruh kita ini akan bersama kalau satu frekuensi. Termasuklah yang hadirin ini semua ini satu frekuensi. Sama-sama mengaji. Yang menyatukan kita ini bukan partai, kita bukan orang partai. Yang menyatukan kita ini bukan bisnis, kita tak ada bangun PT. Yang menyatukan kita ini bukan kepentingan, kita tak ada proyek apa-apa. Yang menyatukan kita adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Kenapa kau bisa akrab sama dia? Entah Pak Ustaz, aku pun heran. Bisa aku akrab sama dia. Al-arwah junudun mujannadah. Ruh itu seperti pasukan bala tentara. Macam mana pasukan bala tentara? Fama ta'arafa minha talaf. Kalau dia saling mengenal, saling tahu, dia akan dekat dan tertaut. Wa ma tanakara minha ikhtalaf. Tapi kalau dia berbeda, dia akan misah. Sekampung, sepupu, sewali, sesaudara, sesuku. Beda kampung, beda suku, beda bahasa. Kau orang mana? Aku orang Melayu Pak Ustaz. Orang mana? Aku orang Bugis Pak Ustaz. Bisa akrab, bisa dekat. Saya macam-macam kawan saya. Ada orang Aceh, ada orang Batak, ada orang Karo, ada orang Jawa, ada orang Sunda. Bisa kita akrab. Sekampung sendiri bisa kita akrab. Baru kita paham. Al-arwahu junudun mujannadah. Ruh itu macam pasukan bala tentara. Fama ta'arafa minha talaf. Kalau dia ada banyak kesamaan, dia akan bisa mendekat. Wa ma tanakara minha ikhtalaf. Tapi kalau dia sudah saling mengingkar, tak cocok, dia akan berpisah dengan sendirinya. Saya yakin kita pun dalam hidup ini, kawan sekolah, kawan sekantor, kawan satu usaha, satu bisnis, baru terjawab setelah paham hadis ini. Oh,
patutlah saya cocok kali sama dia. Rupanya ruh kami sama rupanya. Kalau badan kita ini sama semua. Darah, daging, tulang, kuku, bulu, cuma beda warna aja. Kita hitam, dia putih. Cuman beda pembagian warna aja dulu. Kita agak lebih sedikit lebih hitam. Rawahu Muslimun. Hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Wa rawal Bukhari, dan Imam Al-Bukhari ada meriwayatkan hadis ini. Al-arwah, tapi tidak dari awal tadi. Imam Bukhari meriwayatkannya dari potongan wal arwahu junudun mujannadah fama ta'arafa minha ikhtalaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Dari situ ke ujung ada dalam Sahih Bukhari. Tapi kalau dari pangkal an-nasu ma'adin tadi hanya ada dalam Sahih Muslim. Tengok hafalan Imam Nawawi. Tapi Imam Bukhari meriwayatkan al-arwahu junudun mujannadah itu bukan dari Abu Hurairah, dari Aisyah radhiyallahu anha. Nanti kalau ditanya orang, al-arwahu junudun mujannadah fama ta'arafa minha talaf wa ma tanakara min ikhtalaf, itu ada dalam Sahih Bukhari dan ada dalam Sahih Muslim. Tapi dalam Sahih Bukhari awalnya al-arwah, sedangkan dalam Sahih Muslim an-nasu ma'adin ka ma'adinidz zahabi wal fiddah. Yang dalam Sahih Bukhari diriwayatkan dari Aisyah, yang dalam Sahih Muslim diriwayatkan dari Abu Hurairah. Ingat kau ya, subuh tadi kami kaji. Itulah hadis yang kita kaji subuh ini sampai jam 6. 2 hadis. Insyaallah akan datang panjang hadisnya. Hadis 372. Orang akan bersama dengan yang dia cintai. Bagaimana dengan orang yang mencintai berlebihan terhadap seseorang atau pada ustadz tertentu? Apa standar? Standar panjang meter, standar berat kilo, standar tinggi senti. Standar cinta ini apa standarnya? Al-Quran, hadis. Taraktu fikum amrayni, ku tinggalkan pada kamu 2 perkara. Intamassaktum bihima, kalau kamu pegang, lan tadillu abada, kamu tidak akan sesat untuk selamanya. Kitabullah wa sunnati, Al-Quran dan sunnah. Ada satu lagi, al-ulama warathatul anbiya, Al-Quran, sunnah, dan apa kata pendapat ulama yang paham Quran dan sunnah. Itulah standar. Cinta kepada ustadz membabi buta. Sudah babi buta lagi. Babi buta. Tak betul. Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Apa kata Abu Bakar Siddiq waktu diangkat jadi khalifah? In sadaqtu fa'inuni, kalau aku benar tolong aku. Wa in akhta'tu faqawwimuni, kalau aku salah luruskan aku. Kalau aku benar tolong aku, kalau aku salah luruskan aku. Kalau saya salah jangan diikut, luruskan. Ustaz, ini tak betul, ini salah. Adapun ketaatan yang buta, maka itu tidak betul. Dalam Islam kita tidak boleh ghulu. Ghulu itu melampau. La taghlu fi dinikum, jangan ghulu, tak boleh. Apa definisi cinta? Cinta mailul qalbi, kecenderungan hati. Itu definisi cinta. Ada takraw, ada voli, ada sepak bola. Mailul qalbi ila syai'i, kecenderungan hati kepada sesuatu, itu cinta. Ya, di antara yang 3 ini, mana cenderung hatimu? Ada takraw, ada voli, ada sepak bola. Saya cenderungnya ketiga-tiganya Pak Ustaz. Pasti ada satu yang lebih. Saya lebih ke sepak bola, maka disebut hobi.
Dulu kan waktu zaman-zaman dulu ada nama, tempat tanggal lahir, hobi. Sekarang nggak ada lagi tuh. Hobi itu diambil dari kata hub. Hobi artinya kecenderungan hati saya. Ajarkan saya sholat istikharah Pak Ustaz. Kenapa? Saya dikasih emak saya 3 calon ini Pak Ustaz. Nah, satu namanya Aisyah, satu namanya Khadijah, satu namanya Salwa. Nah, mailul qalbi, udah kau tengok wajahnya, udah tapak tangannya, udah ta'aruf, sudah. Kemana condong hatimu? Ketiga-tiganya sudah. Tak mungkin, karena pasti ada kecenderungan hati. Mailul qalbi ila syai', kecenderungan hati kepada sesuatu, dan itu tak bisa dipaksakan kepada ustadz. Makanya jangan heran mengaji dengan ustadz ini, mengaji dengan syekh ini, memang kecenderungan hati. Itu memang anugerah, fitrah, pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tak boleh itu adalah ghulu. Kalau sudah cinta, like and dislike. Kalau sudah suka, tak nampak salahnya. Kalau sudah benci, tak nampak baiknya. Tak boleh. Kita ini mesti ada standar hidup. Suka kita, tapi kalau dia salah, ya kita kasih tahu. Orang kita, orang Nusantara inilah, orang kita maksudnya orang Nusantara ini, kalau sudah suka sama orang, tak sama guru, tak sama ustaz, tak mampu mengkritik. Kalau sudah mengkritik, tak mampu lagi berkawan. Itulah sifat kita secara umum. Kalau sudah senang sama orang, tumpul pisau kritisisme. Tapi kalau sudah mengkritik orang, tak bisa lagi berkawan. Itu tak betul. Bagaimana berdebatnya Imam Malik dengan Imam Hanafi. Paling tua Imam Hanafi, nomor 2 Imam Maliki, nomor 3 Imam Syafi'i, nomor 4 Imam Hambali. Imam Hanafi dengan Imam Syafi'i tak jumpa, karena Imam Hanafi meninggal 150 di Kufah, Imam Syafi'i lahir 150 di Gaza. Mudah-mudahan Allah menolong saudara kita di Gaza. Jadi Imam Hanafi dengan Imam Maliki jumpa, bahkan berdebat. Imam Hanafi dengan Imam Malik berdebat. Imam Malik ahli hadis, Imam Hanafi ahli ra'yi. Datang Imam Laits bin Sa'ad dari Mesir. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Laits. Datang Imam Laits menjumpai Imam Hanafi. Macam mana nampakmu Malik itu wahai Hanafi? Kata Imam Hanafi, belum pernah aku menengok orang yang hafalannya lebih kuat daripada Malik. Kata Imam Hanafi. Datang pula Imam Laits menjumpai Imam Malik. Malik, bagaimana kau tengok Hanafi? Belum pernah aku menengok orang yang lebih kuat hujah akalnya melebihi Hanafi. Padahal mereka baru berdebat. Kritis tidak menghilangkan cinta, dan cinta tidak menghilangkan kritis. Orang kita tak bisa begitu. Orang kita kalau sudah cinta, mati kritisnya, dan kalau sudah kritis pasti berkelahi. Nah, itu kekurangan orang kita. Kalau ulama-ulama dulu tidak. Ustadz, itu kan salah saya tuh. Iya, tapi cuma lah, aku nggak enak pula. Nanti kita pada sakit hati. Kalau mau menegur kaulah, aku nggak sanggup. Nah, itu orang kita. Kalau ulama-ulama dulu, Imam Malik tinggal di Madinah, punya rumah, punya kereta kencana. Imam Sufyan Ats-Tsauri tinggal di Kufah, Irak, hidupnya zuhud, hidupnya miskin. Dikirimnya surat ke Imam Malik, wahai Malik, ku tengok kau kaya raya, padahal Nabi menyuruh kita hidup zuhud. Tengok. Dibalas oleh Imam Malik. Kata Imam Malik, memang aku punya kereta kencana, tapi tak pernah aku naiki sekalipun.
Bagaimana mungkin aku bisa di atas kereta kencana sementara jasad Nabi ada di bawah tanah? Persaudaraan mereka tidak menghilangkan kritis, dan kritis mereka tidak menghilangkan kasih sayang. Kira-kira kita bisa tak itu? Berat itu, berat. Kritis itu berat, biar aku aja. Bagaimana sikap saya kalau kita berkawan sama orang beda suku, terus beliau bicara sama bahwa dia, tapi kita nggak tahu artinya, ngobrol tapi tertawa-tawa bahasa kita tak paham. Idza kuntum salasan, kalau kamu bertiga, fala yatanajatsnani dunal akhar. Kalau kamu bertiga, jangan dua orang ini ngobrol, yang tiga ini tak ikut. Kita bertiga. Yang satu ini orang Jawa. Kita kebetulan berdua orang Riau. Lalu kita ngomong. Kita pakailah bahasa kita. Lalu dia terdiam, kita kiki-kiki. Itu tak betul. Makanya kita pakailah bahasa Indonesia. Kita pakai bahasa Indonesia. Supaya apa? Supaya idza kuntum salasatan, kalau kamu dua, tiga, fala yatanajatsnani dunal akhar. Jangan hanya bicara berdua, yang tiga tak dilibatkan. Yang khawatirnya kita udah ngobrol kita 3 jam, ketawa ciki-kiki, ngomong aku kok sebenarnya orang Jawa tapi dah dek lama di sini kok paham juga gitu. Nah, baru kita tahu. Oh, rupanya bisa dia cakap kita gitu. Gimana hukumnya kita tidak bayar denda akibat keterlambatan, sementara hutang pokok dan bunga sudah kita lunasi? Ada orang meminjam uang di bank konvensional dengan penuh kesadaran, sadar dia sehat, dia hidup dia, dan tahu dia hukum riba itu. Tapi pas datang orang bank menagih, kenapa nggak bayar? Kata dia, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah mengharamkan riba. Terus kemarin waktu pinjam, mana ayat itu? Kemana ayat itu waktu kau minjam? Kenapa munculnya pas ku tagih ini, kata yang nagih. Ini orang tidak konsisten. Jadi kalau kita sudah terjebak dalam riba, cara keluarnya bukan ngotot nggak mau bayar. Cara keluar dari riba adalah dibom. Mana yang bisa dijual aset? Jual kontrakan, jual kebun sawit, jual mobil, jual rumah, jual tanah. Berapa utangku semua? 100 juta. Bam, habis. Habis itu jangan lagi masuk riba. Begitu kalau mau tobat. Banyak orang sekarang pas giliran bayar baru muncul hadis-hadis, ayat-ayat. Tidak konsisten. Kalau tidak ada yang bisa dijual, tak ada yang bisa dijual Pak Ustadz. Ini kalau saya jual satu untuk ngebom, meledak semua Hiroshima Nagasaki. Maka cicil aja sampai lunas. Karena kalau melawan masuk penjara juga. Melawan bank dipekarakan nanti ke pengadilan pidana. Melawan rentenir, apalagi pinjol, oh nanti dikirimnya nomor sudah kemana-mana. Bagusnya bayar aja selesai. Inilah bagi yang terlibat dalam riba. Jangan lagi melibatkan diri pada riba. Kenapa orang terlibat riba ini? 2 alasan. Yang pertama karena untuk makan. Yang kedua karena untuk mewah. Kalau untuk makan memang udah tak terelakkan. Kalau tak makan, mati. Pilih mati atau riba? Pilih riba. Tak boleh pilih mati. La tulqu bi aidikum ila tahlukah. Hanya cukup untuk makan.
pinjam duit untuk makan. Tapi kalau untuk kaya, tak usah. Saya dikasih jamaah duit 50 juta. Ustadz, ini duit 50 juta. Pinjam, tidak pinjam. Ambil untuk Ustadz. Untuk DP mobil. Saya bilang tidak. Ambillah duit ini, Pak. Saya tak mau. Saya tak bisa hidup berutang. Datang satu lagi jamaah mengasihkan kunci mobil. Bukan kuncinya aja, sama mobilnya sekalian. Saya bilang, aku tak bisa berutang. Saya pulang ke Pekanbaru ini bulan Agustus 2008. Tidak pernah berutang. Bagi saya biar saya susah daripada berutang. Karena kalau untuk makan boleh berutang. Tapi kalau untuk kaya, untuk senang. Saya mengajar hadis 4 tahun di Masjid Akramun Nas Undri. Saya tinggal di Sukakarya. Dari Sukakarya ke Akramun Nas itu berapa kilo itu? Kalau sampai ke Akramun Nas itu, saya tak langsung masuk ke masjid. Saya ginikan dulu tangan tuh, biar panas. Karena pernah saya dari Sukakarya langsung masuk ke dalam salaman jamaah tuh, dingin kali tangan Ustaz. Ginikan dulu biar panas tangan. Biar jamaah itu jangan menyangka dia sedang bersalaman sama anggau. Ini Ustaz apa anggau? Saya tak pernah jumpa anggau, tapi kata orang anggau itu dingin gitu. Makanya orang tua dulu kalau makan nasi, kalau nasi itu sejuk, kenapa nasi ini macam hidung anggau? Jadi saya bukan sekedar berceramah, cakap. Memang tak mau saya minjam. Karena saya pakailah mobil mahal, tapi saya berutang. Itu waktu saya pakai mobil Opel Blazer warna silver, apa kata orang? Kau belilah itu, nanti rusak di jalan, bengkelnya di Pekanbaru ini nggak ada. Itu kalau rusak, onderdilnya mesti inden 1 bulan baru datang. Itu sistem perminyakannya susah. Kalau sampai rusak, kau sedang dirohul, kau sedang di bagan siapi-api, kau sedang di... Alhamdulillah 2 tahun saya pakai, yang dicakapkan orang ini tak pernah terjadi. Tidak pernah rusak di jalan, onderdilnya tak pernah, minyaknya tak pernah bermasalah, sampai akhirnya saya jual. Jadi dari situ saya ambil kesimpulan, rupanya orang yang begini nih, dia marah saya beli mobil. Itu rupanya intinya, marah dia saya beli, padahal duit saya, bukan saya ngutang. Saya Dewan Juri Musabaqah Tilawatil Quran di Taluk Kuantan. Lalu kemudian ada orang mau ngasih mobil. Saya telepon mak saya. Sebelum aku pulang dari Taluk nih mak, mobil sudah ada. Tengok di lemari ada duitku situ, belikan. Boleh kita utang? Tak boleh. Mesti duit cukup, secukup duit itu lah belikan. Kenapa mesti ada, kata mak ni? Karena ada orang mau ngasih mobil, supaya nanti waktu aku pulang, pas dia ngasih, aku bilang aku sudah ada. Kata mak saya, cemana lah aku mau mencari mobil yang secukup duit kau ni? Berkeliling lah mak ni, keliling showroom Pekanbaru. Mulai dari tawaf wada, tawaf kudum, tawaf ifadah, mencari mobil yang secukup duit tadi. Akhirnya dapat dia, namun berutang tidak. Diteleponnya lagi, kau masukkan aja duit kau ni, 20 jutanya kau berutang. Enggak sudah, 20 ini kau bayar nanti sekian bulan lunas. Tidak sudah, cari aja dulu kamu. Nah, jadi saya dalam beberapa hal memang
keras berprinsip. Lebih baik saya susah daripada saya berutang. Mungkin itu juga yang membuat prinsip hidup itu, siapa yang membentuk prinsip hidup itu? Orang tua. Orang tua itu membentuk. Kalau orang tua kita membiasakan kita berutang, tahu pula kita. Dan saya tahu orang tua saya tidak termasuk orang yang suka bahagia karena utang. Nah, karena anak kita ajarkan itu. Anak kita jangan ajarkan sikit-sikit utang, sikit-sikit utang. Bagaimana cara kita meningkatkan keimanan ketika rutinitas semakin padat? Dan sekarang ada bayi nih yang membutuhkan waktu spesial. Bagaimana cara meningkatkan keimanan? Bangun subuh, sholat bangun agak-agak setengah jam, karena menjaga bayi malam tak bisa tahajud jam 2, bangun jam setengah 5. Subuh sekarang kan jam 5, setengah 5 bangun, sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat, sholat sunat witir 1 rakaat, cukup itu. Habis itu terdengar assalatu wassalamu alaik, sholat subuh. Habis sholat subuh zikir, dah jaga anak sampai zuhur, sholat zuhur, asar sholat asar, maghrib sholat maghrib, isya sholat isya. Di mana masalahnya? Bagaimana cara kita meningkatkan keimanan? Yang penting yang wajib-wajib itu dulu. Ada namanya fiqhul aulawiyat, skala prioritas. Yang wajib dulu, yang fardu-fardu dulu. Habis itu baru yang sunat-sunat. Sekarang ada bayi. Menjaga bayi itu pun ibadah. Orang sekarang satu bayinya itu pusing kepalanya. Orang zaman dulu, mak saya anak nomor 10 adik-beradik. Bisa juga dia hidup. Ada juga warisan yang ditinggalkan. Beriman, bertakwa. Saya tanya, macam mana nenek itu dulu beribadah? Dia berzikir wudu. Dia berzikir wudu isya. Tahan dia sampai tengah malam tahajud. 10 anaknya, tak tinggal zikir. Ini anak satu sembahyang pun tinggal. Kemana waktu? Berarti bukan karena anak. Terus kenapa? Karena medsos. Nah, jadi tak bisa dialaskan karena anak. Bagaimana cara melihat baiknya seorang wanita? Tungkahul mar'atu li arba'. Pertama, limaliha, kaya dia. Yang pertama, perempuan itu cari yang kaya, sawitnya sejauh mata memandang, anak tunggal, ayahnya sudah opname. Itu yang pertama dulu. Limaliha, itu dulu yang pertama. Cari dulu. Maka kalau kenalan, kau berapa orang, Dek? 10. Mohon maaf, kau tak masuk nominasi. Cari anak tunggal yang sawitnya banyak. Kanan sawit, kiri gotah. Limaliha. Yang kedua, walihasabiha, keturunan. Kau keturunan apa? Aku Tengku, kata dia. Gua banget. Tengku, bangsawan, darah biru. Yang ketiga, walijamaliha, cantik, tinggi semampai, dan seterusnya. Cantik. Yang keempat, fazfar bidzatiddin, tengoklah karena agama. Taribat siadaka, selamat tangan. Kaya raya, bangsawan, cantik, taat pula beragama.
hafal Quran, tamat pesantren, dan belum pernah jatuh cinta kepada lelaki satu. Kaulah laki-laki yang pertama. Oh. Kalau ada macam itu, ngapain kita kasih orang lain? Macam mana cara menengok perempuan baik itu Pak Ustaz? Itulah tengok 4. Tapi yang 3 ini hilang. Harta hilang, nasab hilang, cantik pun hilang. Yang kekal abadi cuman fazfar bizatiddin, tengoklah karena agama. Yang satu cantik tapi tak taat beragama. Yang satu lagi taat beragama tapi tak cantik. Mau ditanya, tak pula ada anak muda tua-tua semua. Yang satu cantik tapi tak taat beragama. Pakai jilbabnya dia, tapi jilbabnya pasrah tapi tak rela. Nah, yang satu lagi taat beragama tapi tak cantik. Kira-kira antum pilih yang mana? Cantik dan tak beragama. Itu pilihan yang berat itu. Kalau pilih cantiknya, cantiknya hilang. Pilih agamanya, agama. Itu kata orang yang udah nikah. Kalau kata yang belum nikah, yang udah jelas dia cantik Pak Ustaz. Jadi memang lain pandangan orang. Terakhir, mohon pencerahan bagaimana menikah wanita yang sedang haid. Yang akad itu laki-laki dengan perempuan atau laki-laki dengan walinya? Laki-laki dengan wali. Tak ada urusan perempuan di dalam akad itu. Saya punya anak gadis. Saya duduk di sini. Lalu laki-laki ini, maka saya panggil dia. Hai Fulan bin Fulan, dia. Aku nikahkan engkau dengan anak. Zawwajtuka bibnati bil mahri khatim min zahab naqdan. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Sah. Tak ada urusan sama dia sedang, maaf cakap, sedang haid atau tak haid. Jadi sejak kapan perempuan ini muncul di akad? Coba pelajari. Coba antum yang menulis sejarah, yang bagian fakultas jurusan sejarah, bisa tuh nulis satu skripsi judulnya sejak kapan perempuan ikut akad di Riau. Coba tengok akad-akad di Siak waktu tahun 60-an. Tak ada perempuan itu ikut. Dari mana Ustaz tahu perempuan tak ikut? Karena si ayah mengirim utusan ke kamar. Kan? Coba tanya bapak-bapak yang masih ingat akad dulu. Yang lupa akad lagi. Yang masih ingat akad-akad dulu, yang masih ingat, apa kata Pak Kua? Coba tanya anak gadis di dalam. Berarti anak itu di dalam kan? Bukan di situ dia. Maka diutuslah satu orang dalam bertanya, mau kau sama si Anu nak? Karena anak gadis itu mesti ditanya. Macam mana tahu dia setuju atau tidak? Diam dia. As-sukutu alamatur ridha. Diam itu tanda setuju. Diam dia. Itu berarti dia mau. Anak gadis dulu begitu. Kalau anak sekarang mau jawab iya aja atau ya banget ya. Nah, diam. Barulah akad si bapak itu. Datang utusan tadi di kamar. Diam dia Pak. Oh, baru dia mau. Baru diakadkannya. Zawwajtuka bibnati, kunikah. Tak ada urusan sama perempuan. Perempuan itu di dalam. Dan alhamdulillah di beberapa daerah masih dipakai itu. Ustazah itu dulu tidak ada, dia duduk di situ. Saya aja sama Abi itu. Zawwajtuka bibnati bil mahri khatim min zahab qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur naqdan. Dua orang saksi sah.
Jadi antum tak perlu pula antum WA, kau sedang haid atau tidak, aulah urus-urus itu. Itu tentang ini kayaknya mau nikah dia ini. Mudah-mudahan yang menikah dimudahkan Allah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya qadiyal hajat, engkau yang menunaikan hajat. Ya rafi'ad darajat, engkau yang mengangkat derajat. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Tolong kami ya Allah, engkaulah sebaik-baik penolong. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Terimalah segala amal kami ya Allah. Wa tub alaina, terimalah taubat kami. Rabbana hab lana minas sholihin, jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Allahumma rzuqna al-istiqamata 'ala syari'atil gharrah wat tariqatil bayda. Berikan kami istiqamah dalam iman dan Islam. Waqtim bis solihati a'malana, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bi jalalik, jadikan kami berkasih sayang karena Engkau. Adhillana tahta dhilli arsyik, beri kami naungan di bawah singgasana arasy. Kama jama'tana fi hadzal sabahil mubarak fajma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Sebagaimana Engkau kumpulkan kami subuh berkah ini, kumpulkan kami di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.